Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Al-Firdaus 5A, 5B, 5C. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kalian akan belajar matematika mengenai kecepatan dan debit. Silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat materi yang penting. Perhatikan ya anak-anak. Yang pertama adalah memahami satuan waktu. Berikut ini adalah konversi beberapa satuan waktu. Diingat-ingat ya. Contohnya, yang pertama, 2 jam sama dengan berapa menit? Yang kedua, 1 jam 20 menit sama dengan berapa detik? Jawabannya adalah nomor 1, 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Yang kedua, 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. Jadi 1 jam 20 menit itu sama dengan 80 menit. Setelah itu 80 dikali 60 detik sama dengan 4.800 detik. Setelah itu adalah memahami satuan panjang. Berikut adalah konversi beberapa satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Nah, jika setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Contohnya, 5 km sama dengan titik-titik dekameter. 4.000 desimeter sama dengan titik-titik hektometer. Jawabannya adalah 5 km sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500 dekameter. Yang kedua, 4.000 desimeter sama dengan 4.000 dibagi 1.000 sama dengan 4 hektometer. Nah, sekarang kita akan menghitung suatu kecepatan. Perbandingan antara jarak dengan waktu dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Secara simbol disimbolkan dengan V sama dengan S per T. Dengan keterangan V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu tempuh. Menghitung kecepatan, contohnya Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui T sama dengan 2 jam, S sama dengan 90 km. Ditanya V sama dengan kilometer per jam. Nah, jawabannya adalah V sama dengan S per T. V sama dengan 90 km dibagi 2 jam. Jawabannya yaitu 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Berikutnya adalah menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Dengan simbolnya adalah S sama dengan V kali T. Keterangannya V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Contohnya, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui kecepatan atau V sama dengan 60 km per jam. Waktu atau T adalah 2 jam. Ditanyakan jaraknya. Jawabnya S sama dengan V kali T. 60 km per jam dikali 2 jam sama dengan 120 km.
Jadi, jarak antara kota A dan kota B adalah 120 km. Berikutnya adalah menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan S per V. Keterangannya, T adalah waktu tempuh, V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh. Contohnya, Pak Ali mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil tersebut adalah 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7. Yang ditanyakan pertama, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Ali? Yang kedua, pukul berapakah Pak Ali tiba di Besuki? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui jarak atau S 120 km, kecepatan atau V 20 km per jam. Yang ditanyakan yang pertama ada lama waktu tempuh dan yang kedua waktu tiba di tujuan. Jawabnya yang A, T sama dengan S per V 120 per 60 sama dengan 2 jam. Jadi, lama perjalanan adalah 2 jam. Yang B, waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh. Pukul 7 ditambah 2 jam, sama dengan pukul 9. Jadi, waktu tiba di Besuki adalah pukul 9. Berikutnya adalah debit. Mencari debit. Debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Debit dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan V per T. Keterangan, D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Yang kedua, mencari volume. Volume diperoleh dari perkalian antara detik dengan waktu yang diperlukan jika dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan D dikali T. Mencari waktu. Waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir. Waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit yang dirumuskan sebagai T sama dengan V per D. Contohnya, yang pertama, mencari waktu. Rani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah kran. Debit kran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui V sama dengan 18 liter, D sama dengan 54 liter per menit. Yang ditanyakan adalah waktunya atau T. Jawabnya T sama dengan V per D. T sama dengan 18 per 54 menit. Sama dengan 1 per 3 menit. Nah, menit ini dijadikan detik karena yang ditanyakan adalah detik, sama dengan 20 detik. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 20 detik. Contoh kedua adalah mencari debit. Pak Gatut mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit kran air minum dalam liter per detik. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 18 liter. T sama dengan 1 menit. 1 menit ini sama dengan 60 detik. Yang ditanyakan adalah debit. Jadi, D sama dengan V per T. Jawabnya adalah 18 liter per 60 detik sama dengan 3 per 10 sama dengan 0,3 liter per detik. Anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai kecepatan dan debit. Berikutnya adalah tugas untuk kalian. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Jangan lupa dikasih caranya. Jika sudah selesai, silahkan diunggah di Google Drive SDI Al-Firdaus. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.